Oke. Ini adalah cara untuk mengukur arus ya. Jadi untuk mengukur arus itu ampere meter harus seri terhadap objek yang diukur. Nah, ini seri terhadap objek yang diukur dan konsekuensinya harus memutus rangkaian. Jadi ini harus diputus, dimasukkan ampere meter di sini, baru bisa melakukan pengukuran. Dalam realisasinya seperti ini. Jadi ini diputus, ya, kemudian dipasang ampere meter. Kalau menggunakan avometer analog, pakai skala DC miliampere. Ya, avometer cuma ada skala DC miliampere. AC miliampere tidak ada, AC ampere tidak ada, DC ampere juga tidak ada, adanya DC miliampere. Maksimal hanya beberapa ratus miliampere. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, kenapa kok cuma miliampere, kok enggak sampai ampere Pak? Itu dipengaruhi oleh kemampuan jarum ini. Jadi jarum ini itu memiliki batas maksimal untuk dilalui arus. Seperti itu. Kakak kelas kalian dulu, ya kakak kelas kalian dulu saat belum ada corona ya, belum ada COVID. Nah, pada slide ini saya suruh mereka berkelompok di kelas ini. Jadi di kelas itu saya suruh menghitung, hitung manual berapakah arus berdasarkan perhitungan manual, dan kemudian mereka saya suruh menghitung juga. Jadi dua anak, dua mahasiswa, yang satu menghitung, yang satu mengukur. Nah, kemudian dimasukkan ke tabel ini. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya. Tapi saat ini karena kita sedang ada COVID dan harus online, maka ini belum bisa dilakukan ya. Nah, ini belum bisa dilakukan. Nah, 5 volt ini ambil dari mana, Pak? 5 volt ambil dari USB, ambil dari power bank. Jadi mereka saya suruh bawa power bank, kemudian saya kasih resistor, ada 10 kilo, 330, 1 kilo, 10 kilo. Nah, nilai resistor ini adalah nilai yang ada di pasaran, jadi sengaja saya bawa pada saat itu. Kemudian Mas Lana, tahu Mas Maulana ya, Mas Maulana saya suruh bawa power bank ini, kemudian menggunakan avometer milik saya pada saat itu, dan mereka melakukan hitung manual dan melakukan pengukuran. Jadi kalau rangkaian listrik, biasanya saya selalu melakukan praktikum itu di kelas malah. Jadi pada saat praktikum ya praktikum, pada saat teori rangkaian listrik juga praktikum juga. Tapi sayangnya saat ini kondisi pandemi itu tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, harapan saya gini ini bisa kalian lakukan di rumah gitu. Bisa dilakukan di rumah. Harga resistor ini cuma Rp100. Tapi mungkin mahal di ongkir ya kalau Shopee atau Tokopedia ya. Berapa biasanya ongkir? 5.000, 10.000, 15? 15, Pak. 15 ya. Mahalnya cuma di ongkir. 1.000. Ya, nanti saya pilihkan tugas yang itu mudah. Kalau di sekitar rumah kalian apa ada toko komponen elektronik atau toko listrik? Enggak lengkap, Pak. Alhamdulillah ada, Pak, tapi ya enggak lengkap. Enggak lengkap, Pak, di Ada, sini. Pak. Iya, Pak. Ada, Pak, Ada Dalbo. satu, Pak. Dalvo kalau yang rumahnya Rungkut dan sekitarnya ya. Itu kalau di Surabaya ya. Ya. Oke, gini aja enggak apa-apa. Meskipun tidak lengkap, minimal biasanya resistor itu dijual. Biasanya resistor dijual. Meskipun tokonya enggak. Harga normal. Nanti gini aja. Jamunya lebih larang. Akan saya carikan tugas yang sekiranya Kayak nang omai. murah. Murah. Kemudian saya lanjutkan pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan dilakukan dengan cara voltmeter harus dipasang paralel terhadap objek yang diukur. Maka konsekuensinya tidak perlu memutus rangkaian seperti pada pengukuran arus. Jadi kita tidak harus melakukan pemutusan rangkaian. Jadi cukup tinggal dicolok aja di paralel. Nah, seperti ini.
kalau skemanya. Nah, pengukuran tegangan hanya dilakukan seperti ini, di paralel saja. Nah, realisasinya seperti ini. Ini bukan 2 AVO ya, tapi satu hal yang bergantian. Mungkin pertama ngukur ini dulu, kemudian ngukur ini dulu. Nah, seperti itu. Pengukuran tegangan. Kalian masih punya AVO kan ya? Masih kan? Apa sudah rusak? Iya Pak, masih. Masih ada, Pak. Kalau misalkan saya instruksikan untuk membeli avometer analog yang paling murah seharga 34.000 atau 24.000, kira-kira keberatan enggak? Keberatan enggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Atau gini aja, Insya Allah enggak, Pak. nebeng juga Kalau nggak apa-apa, pinjam juga nggak apa-apa. Mungkin disempatkan Tidak, mampir ke Tangga. kampus, pinjam punya lab juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen jauh, hemat, Pak. iya. Ya nanti saya carikan solusi ya. Nanti Analog. tugasnya akan saya kasih pilihan mana yang menurut kalian mudah, murah, dan kalian bisa. Intinya itu. J, Pak, siap. Ya. Siap, Pak. Kemudian kita kembali ke lever, ya, lever tadi. Nah, ini pengukuran tegangan tidak harus memutus arus. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah pengukuran tegangan. Jadi hanya di paralel aja. Tidak harus memutus yang ada di sini. Tapi kalau saya ingin mengukur arus, misalkan ini, arus total ini, I masuk dan ini keluar. Ini saya harus memutus rangkaian. Nah, saya putus. Nah, disambung lagi. Pakai ampere meter. Seperti ini. Di running hasilnya 1,66 mili ampere. Ini saya rapikan dulu. Seperti ini kan. Ini juga saya rapikan biar kelihatan bagus. Ini juga saya rapikan biar kelihatan bagus. Ini, nih, nah, saya running lagi 1,66 arus totalnya. Jadi ini adalah perbedaan pengukuran arus dan pengukuran tegangan. Kalau pengukuran arus, ini objek yang diukur. Nah, harus terhubung seri. Nah, tapi kalau pengukuran tegangan di paralel aja, paralel ini, paralel ini, ini paralel ini, paralel ini. Itu aja. Terus coba saya hapus semuanya. Saya ulangi aja. Saya hapus, saya hapus. Saya hapus, saya hapus. Nah, kemudian ini saya geser. Saya geser. Pak Edi, Ya, mohon maaf sebelumnya Pak, ini mau mengerjakan proyek hidroponik dulu Pak. oh gitu, nggak Disuruh apa-apa. Pak Rektor, Pak. Iya. Oh iya, iya, silakan, silakan. Ya Pak, terima Nggak kasih apa-apa. Pak. Ya, sama-sama. Yang ikut itu Trisna, saya, Ardi sama
Arpan, Bapak. Oh iya, Sama nggak apa-apa. Bapak juga. Bapak juga. Ya, Pak. Oh iya. Kalian Mohon jaga maaf kesehatan sebelumnya, loh Pak. ya. Ya, Pak. Terima Kegiatan kasih, Pak. silakan. Oke, sama-sama. Nah, jadi saya ulangi lagi. Di sini saya masang 3 per meter. Kalau saya running, hasilnya sama ya. Oh, ini kebalik, makanya hasilnya minus. Pada kenyataannya kalau AVO digital, minus tidak masalah. Tetapi kalau AVO analog, kasihan jarumnya. Jarumnya jeplaknya kebalik, natap ke kaca. Nah, seperti ini. Nah, positif harus dihubungkan ke positif. Positif dihubungkan ke positif. Negatif hubungan ke negatif, negatif hubungan ke negatif, positif hubungan positif, negatif hubungan positif, negatif, negatif negatif, positif positif, positif positif, negatif negatif, positif positif, negatif negatif. Nah, sekarang kita cek. Nah, lihat arusnya sama kan ya. Jadi ini karena cuma ada satu jalur, arus yang di sini maupun di sini itu sama. Yang beda adalah tegangannya. Tegangannya bagaimana? Kita paralel dengan objek yang diukur. Nah, misalkan tegangan pada R1 atau tegangan pada R2. Kita running hasilnya nah ini. Ya seperti ini. Kita zoom out. Nah, sampai di sini ada ditanyakan atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oh iya, kalian kalau yang belum install Livewire, khususnya yang ada laptop ya, itu silakan install Livewire. Sudah saya share di grup. Nah, kalian juga bisa belajar sysdig juga. Di sini ada logic gate. Kalau pakai berbang N, kamu mau berbang NAND, semuanya ada. Ya, tinggal di Tapi enggak tahu sih kalian pakai apa ya, multisim ya. Tapi pakai Livewire juga bisa. Ini lebih simpel nih ini. Nah. Oke, saya stop share dulu. Iya, saya ulangi apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada pertanyaan? Oke. Saya lanjutkan ya. Masih setengah jam lagi. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang santai saja. Nah, oke. Topiknya adalah diskusi tentang listrik, materi pengayaan, materi tentang apa? Yang ringan-ringan aja, tapi masih ada kaitannya dengan kelistrikan. Kita diskusi tentang kelistrikan. Ini belum ngantuk kan ya? Udah ngantuk apa belum? Atau lapar? Panca tidur, Pak. Panca Oh, tidur. masih semangat kan ya? Harapan, Pak. Panca Oke. tidur. Mas Lutfi, apa ada di situ Mas Lutfi? Mas Lutfi? Iya, Pak. Oh iya. Oh iya. Oke. Mbak Dinda? Iya, Pak. Oh iya, oke. Mas Beril, Mas Beril? Hadir, Pak, hadir. Oke. Sip. Tapi saya nggak bisa manggil satu-satu ya. Mas Luis, Mas Luis. Mas Luis. Hadirkah? Mas Luis? Hadir, Pak, hadir. Oke. Ya, sip. Bagus. Masih semangat ya. Siap, Pak. Iya, Pak, Semangat. siap. 45.
Ini agak siang makin lapar ini. Oke, ini saya ingin share tentang kelistrikan. Tujuannya adalah untuk pemahaman kalian tentang kelistrikan. Jadi saya tidak menekankan rumah dulu, tapi hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah kapan kalian pernah kesetrum? Apakah kalian pernah kesetrum? Nah, itu kapan kira-kira? Pernah. Pernah. Nah, oke, siapa yang jawab pernah tadi? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Barusan, Pak. Pernah. Oke. Oke, ada yang bisa cerita kesetrum? Pernah Pak, coba Pak. Oh ya, ya. Sekitar pas saya TK Pak, saya mainan stop kontak tuh. Terus? Terus listriknya mati. Oh, Ada reaksi kayak listrik pecah gitu Pak. Tangan saya gosong, saya dimarahi. terus? Setelah itu listriknya mati. Bisa mati. Udah gitu aja. Oke. Langsung shutdown gitu Pak, habis duar. Kerasa nggak di tangan itu? Atau kagetnya? Atau kerasa di tangan? Anu, Pak, bergetar, Pak. Bergetar. Itu kerasa agak Iya. banget loh Pak. Panas itu. Habis kesetrum Saklar, panas Pak. itu. Pernah megang saklar saya, Pak. Pernah Enggak, Pan, rambutmu nggak berdiri, Pan. Oh. Jari saya yang korban, saya mainan stop kontak nyala tuh, nancep tuh. Saya pegang-pegang itu, polos banget tuh waktu. Oh gitu. Iya. Tapi itu pada saat masih kecil ya. Kalau sudah besar, sudah menginjak dewasa gini, sudah bisa kan? Saya pastikan kalian sudah bisa memahami mana yang bagian yang bisa membuat kita kesetrum dan mana yang aman untuk kita pegang. Kira-kira sudah Ya, bisa insya kan Allah ya? sudah, Pak. Sudah Insya Allah paham sudah, ya. Pak. Nah, Oke. mungkin kapan kalian kesetrum atau pernahkah kalian kesetrum ini mungkin bermacam-macam ya jawabannya. Nah, yang kedua, apa sebabnya sampai kesetrum? Sebabnya kenapa? Kemudian bagaimana cara agar tidak kesetrum? Apakah takut kesetrum? Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan. Coba saya revisi kalimat pertama ini. Apakah? Kemudian ini ingin saya bold. Oke. Ini ada 4 pertanyaan. Apakah kalian pernah kesetrum? Jawabannya pasti pernah ya. Apa sebabnya sampai kesetrum? Nah, mungkin bisa beragam. Beragam itu bisa dijawab dengan ceritanya bagaimana, kronologinya bagaimana, tapi bisa juga dijawab dengan mengapa sih kok kita bisa kesetrum? Nah, kemudian ini yang paling brilian. Ini adalah yang menjadi tujuan kita. Bagaimana cara agar tidak kesetrum? Dan pertanyaan yang paling sesat adalah apakah kalian takut kesetrum? Nah, ini menjadi bahan tertawaan ya, menjadi bahan coba-coba misalkan gini aja kok takut kesetrum. Nah, itu nggak boleh. Jadi sering di antara kita melontarkan pernyataan itu ke kawan atau keluarga atau famili atau teman. Nah, misalkan kita mengejek, wah kamu misalkan anak jurusan elektro kok takut kesetrum. Nah, seperti itu. Itu pernyataan yang sesat. Jadi tidak boleh kita meremehkan listrik. Meskipun kita sudah menguasai ilmu tentang kelistrikan. Ya, kita tidak boleh karena merasa kita ini sudah ngerti listrik, sudah paham listrik, sudah setiap harinya menangani listrik, profesi kita di bidang listrik, lalu kita meremehkan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi apakah kalian takut kesetrum? Kalian harus takut. Nah, tetapi takutnya bukan takut yang terarah. Jadi bagaimana agar kita tidak kesetrum? Nah, itu kita harus tahu ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah gambar. Misalkan
ada orang pegang stop kontak sini, tapi yang dipegang bukan plastiknya, mungkin dalemannya ya. Dalemannya stop kontak ini kan ada lubang 2. Yang satu nyetrum, yang satu enggak. Yang satu di dispen nyala, yang satu enggak nyala. Nah, yang di dispen nyala. Nah, kalau tangan kita masukkan ke lubang ini, lalu kita tidak pakai alas kaki ya, kita tidak pakai sepatu, maka akan ada arus yang mengalir dari listrik PLN ini ke tubuh kita. Tubuh kita kemudian listrik akan sampai di tanah. Nah, di sini ada kata-kata kesetrum listrik PLN terjadi karena arus mengalir melalui tubuh menuju tanah atau bumi. Jadi karena kita kesetrum itu karena ada arus yang mengalir melalui tubuh kita. Tanah dalam hal ini bisa berarti ubin, lantai, semen, porselen, tembok, dan lain-lain. Ubin, lantai, semen, porselen, tembok ini adalah titik netral dari listrik PLN itu. Jadi kalau kita megang, misalkan tangan kanan megang listrik, kemudian kaki kita, telapak kaki kita, atau tangan kita megang tembok, megang ubin, lantai, semen, pasti kita akan kesetrum karena ada arus yang mengalir. Misal seorang memegang stop kontak pada lubang fasa. Fasa itu ini ya apa? Kalau yang di dispen nyala itu, itu cara paling gampang untuk mengingat. Fasa itu apa? Orang tersebut tidak memakai alas kaki, maka arus listrik akan mengalir menuju tanah melalui tubuh. Aliran ini menimbulkan rasa sakit. Jadi aliran arus listrik, aliran arus listrik itu kalau melalui tubuh kita itu menimbulkan rasa sakitnya. Dan rasa sakitnya itu berbanding lurus dengan besarnya arus yang lewat. Makin besar ya makin sakit gitu. Mungkin nauzubillah ya kalian pernah lihat orang korban kesetrum ya. Tangannya melepuh ya. Kemudian orangnya sudah meninggal. Kenapa Pernah, itu Pak, ya. terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Artinya listrik itu mengalir melalui kulit sehingga menyebabkan tangannya melepuh melalui permukaan kulit dan juga melalui jaringan pembuluh darah juga. Nah, itu yang menyebabkan serangan itu menjadi fatal. Aliran itu menjadi fatal. Rasa sakit maupun fatal tidaknya itu bergantung dari besarnya arus. Kita harus paham betul bahwa stop kontak itu kan di rumah kalian bentuknya seperti ini ya. Iya, Pak. Ya, satu itu fase, lubang yang ini fase. Kadang ini terbolak-balik ya, tergantung tukang yang masang. Nah, fase atau fase dalam bahasa Inggris atau jala-jala dalam bahasa Indonesia, jika di dispen menyala. Ini yang berbahaya ya. Itu kalau dipegang pasti kesetrum. Dan satunya adalah netral atau nol. Jika di dispen tidak menyala. Ini ujung-ujungnya sama PLN ditaruh ke bumi. Jadi ini titik netralnya. Dan ini adalah ground atau pentanahan atau pembumian lokal rumah. Jika di dispen tidak menyala untuk keamanan. Jadi ini ground atau tanah yang dipasang pada instalasi lokal, instalasi di rumah kalian. Nah, jadi sebenarnya kabel di rumah kalian itu listrik itu ada 3. Ini yang paling aman. Kadang cuma diisi 2. Nah, 2 saja sudah cukup. Yang satu untuk apa? Pengamanan. Tapi seringnya kita abaikan ya pengamanan ini. Mengapa kok diabaikan? Hanya karena alasan ekonomis. Kalau kalian masang instalasi listrik 3 kabel dengan 2 kabel, lebih murah mana? Lebih murah 2 kabel ya. Lebih murah menggunakan 2 kabel. Kalau 3 kabel, maka akan ya tinggal dikalikan berapa rupiah per meternya. Nah, seperti itu. Tetapi standarnya, standar keamanan, kalian harus ada ini, fase ada, netral ada, ground ada. Ini untuk keamanan. Nah, pertanyaannya, apakah stop kontak di rumah kalian itu ada groundnya? Ada nggak kira-kira?
Atau mungkin Ah. kalian bingung, bagaimana cara kami tahu Pak itu bahwa itu dipasang sama tukangnya? Gitu. Iya, Pak. Nggak tahu ya. Iya, langkah paling mudah memang ya dibongkar. Kabelnya kalau 3 ya, oh iya, kalau 3 berarti betul. Nah, tapi ada cara lain, yaitu diukur menggunakan apa kira-kira itu? Diukur menggunakan Anu itu loh Pak apa? Baut. Obeng yang ada itu loh Pak. oh tes pen dah. Oh iya, tes pen. Oh, Ya, lupa Pak namanya Pak. oh, enggak bisa Mas Itu kalau bisa ya Pak? enggak bisa kalau Oh, untuk nggak ground. bisa. Kalau sampean mau mengukur yang ini, yang mengetahui ada listrik atau enggaknya untuk fase, ya pakai tes pen. Pakai tes pen. Tapi kalau mengetahui ada groundnya apa enggak, itu kalian bisa menggunakan avometer punya kalian. Pakai avometer, pakai apa kira-kira? Voltmeter. Kalau kalian mengukur listrik di rumah kalian kan voltmeternya dicolokkan ke sini kan, ini dan ini kan ya. Ini sekarang enggak, jadi satunya dihubungkan ke fase, satunya dihubungkan ke ground. Nah, kalau jarumnya nunjuk berarti groundnya bagus, berarti dipasang. Tapi kalau nggak nunjuk berarti tidak dipasang belakangnya, seperti itu. Dan ini penting ground ini. Nanti akan saya jelaskan kapan ground ini akan berfungsi. Nah, kembali ke masalah kesetrum tadi. Orang kalau kesetrum itu, misalkan gambar seperti ini, nah itu ada dua hal yang terjadi, yaitu arus mengalir melalui tubuh dari tanah ke jala-jala. Jadi ada arus mengalir dari tanah juga listrik PLN. Kemudian setelah itu ada arus mengalir melalui tubuh dari listrik jala-jala ke tanah atau bumi. Jadi sebaliknya dari PLN ke bumi. Mengapa terjadi? Karena frekuensi karena listrik PLN itu adalah arus balik, kadang dari bumi ke PLN, dari PLN ke bumi. Ini terjadi bolak-balik dengan kecepatan frekuensi 50 Hz. Kecepatannya 50 Hz. Nah, masing-masing kondisi terjadi 50 kali dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik ada arus mengalir dari tanah PLN itu 50 kali dan sebaliknya juga 50 kali. Atau ada 100 kali. Jadi kalian kalau kesetrum listrik itu artinya kalian kena 100 kali sengatan. Dalam 1 detik bayangkan 100 kali sengatan. Bisa dibayangkan ya. 100 kali sengatan. Jadi ada 100 kali pergerakan ini. Nah, ini ngalir ke sini, kemudian dari sini ngalir ke sini, ini ngalir ke sini, ini ngalir ke sini sebanyak 100 kali. Karena frekuensi PLN adalah 50 Hz. Gambar ini kalau dibuat rangkaian pengganti, nah bentuknya seperti ini jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini listrik PLN, ya. Yang ini fase, yang ini nol, netral. Nah, resistor ini adalah tubuh manusia sebagai beban. Nah, yang ini adalah tangan yang memegang stop kontak dan ini adalah kaki yang menyentuh lantai. Nah, seperti itu. Kemudian berlaku rumus I sama dengan V per R. Rasa sakit kesetrum bergantung besarnya arus yang melewati tubuh. Jadi besarnya arus ini yang mempengaruhi kalian kesetrum itu sakit apa enggak, atau cuman geret-geret dikit, atau cuman sengkling-sengkling dikit, atau sampai atau kalian benar-benar sampai terpental. Nah, seperti itu bergantung dari besar arus ini. Nah, kalian kalau kesetrum itu berlaku rumus I sama dengan V per R. Nah, tergantung resistansi tubuh kalian berapa. Pegangannya adalah 220 volt.
Resistansi tubuh manusia bagaimana cara ngukurnya, Pak? Caranya ngukur adalah misalkan kalian memperagakan ini ya, jangan sampai diperagakan ya. Misalkan memperagakan ini berarti apa? Resistansi antara tangan dengan telapak kaki. Nah, ini diukur. Ini sama ini, misalkan jarum merah kalian pasang di sini tangan kalian, jarum hitam kalian tempelkan di kaki kalian. Nah, itu berapa ohm? Kalau misalkan kalian menginjak menggunakan dua kaki ini dengan kaki ini harus dihubungkan, dari ditempelkan kedua telapak kaki, kemudian dikasih kabel hitamnya avometer, ini dikasih kabel merah avometer, jarum skala kalian putar ke skala ohm, nah itu dilihat berapa ohm itu. Nah, ketemulah nilai ini. Berarti I sama dengan V per R. Biasanya resistansi dari tubuh manusia itu sekitar ratusan ohm. Ratusan ohm. 100 ohm. Anggap saja resistansinya adalah 100 ohm. Maka V I sama dengan V per R. 220 dibagi 100. Berarti 2,2 berapa? 2,2 berapa? 2,2, ya betul ya? Ya, 2,2 volt. 2,2 ampere ya? Ya. 2,2 ampere melewati tubuh kalian tuh benar-benar sakit gitu. Karena besar loh 2,2. 2 ampere aja besar, apalagi 2,2. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita tidak kesetrum? Berarti resistansinya harus diperbesar kan ya? Kalau diperbesar berarti ngapain? Kita harus pakai sepatu ya. Supaya resistansi ini menjadi bermega-mega. Karena sepatu itu isolator dan nilai resistansinya adalah sekian mega ohm, sehingga arusnya menjadi kecil. Semakin kecil semakin tidak terasa. Semakin tidak terasa berarti dengan asumsi tubuh kita tidak kesetrum karena arusnya masih terlalu kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah Pak, ngantuk saya mau berarti? nanya. Iya, gimana? Kalau yang stop kontak itunya ada cetekannya itu tetap ada, itu kayak groundnya juga ya, Pak ya? Oh, yang model gini tapi yang ada cetekannya. Iya, Biasanya itu ininya ada, tapi kabelnya enggak ada. Kalau kita beli stop kontak yang ada cetekannya yang seharga 30.000 itu kabelnya ternyata kalau dibuka isinya cuma 2. Ternyata isinya cuma 2. Hanya stop kontak yang mahal. Misalkan merek merek Prohack atau merek yang beli di AJBS gitu-gitu itu mungkin masih bagus. Tapi kalau kita beli di toko listrik, stop kontak yang udah jadi, yang ada saklarnya itu biasanya kabelnya cuma 2, sehingga groundnya tidak ada. Padahal ground ini digunakan untuk pengaman. Nah, ground ini, kapan kita butuh ground ini? Nah, itu kalau kalian, benda elektronik yang perlu ground, yaitu ciri-cirinya casingnya terbuat dari logam menggunakan switching mode power supply. Nah, kalian pernah kesetrum bodi komputer nggak? Bodi komputer ya. Pernah, Pak. Ya pernah. Di warnet, Pak. Nah, itu berarti groundnya tidak bagus.
Kalau kalian kesetrum karena model iseng begini, ini nggak perlu ground juga kalian kesetrum. Nah, tapi kalau misalkan kalian kesetrum karena kalian megang casing ini, casingnya PC CPU ini, nah itu karena groundnya tidak terpasang. Tuh. Kenapa? Karena body CPU ini itu terhubung ke sini. Nah, terhubung ke sini. Kan colokannya kan biasanya berbentuk bulat hitam ya, kabel CPU itu. Nah, Iya, Pak. di dalamnya tuh ada 3 kabel. Nah, kemudian ini nyambung ke sini. Lah, kalau ininya tidak dihubung ke ground, tidak dihubungkan ke tanah, maka artinya ini tidak terhubung kemana-mana. Sementara bodinya ini nyetrum. Nah, kalau kalian pegang ya, kalian kesetrum. Biar tidak kesetrum, bagaimana? Ini harus dihubung ke ground. Jadi body PC itu nyambung ke sini, kemudian nyambung ke sini, nah sini nyambung ke tanah sehingga kalian tidak ke setrum. Kok bisa tidak kesetrum? Karena listrik tidak mau mengalir ke tubuh kalian. Ada jalan yang lebih enak, ada jalan yang lebih mulus, ada jalan yang lebih baik, yaitu jalan melalui kabel tembaga, ground. Sehingga kalian tidak akan kesetrum. Caranya bagaimana kalau misalkan itu di warnet, masa kita memarahi tukang warnetnya, Pak kok groundnya nggak dipasang? Nah caranya apa? Nah, caranya kita pakai sepatu. Jadi pada saat kita megang bodi ini, arus yang mengalir di tubuh kita kecil sekali sehingga tidak terasa. Dengan kata lain kita tidak kesetrum. Kita pakai sepatu atau lantainya itu ada karpetnya, kita mancing karpet. Atau kalau lantai warnet itu ternyata keramik. Nah, kita mancing ini aja, mancing kursi aja. Atau kaki kita jangan sampai menyentuh lantai. Entah mangkring di meja atau di mana. Kalau kalian pas memegang bodi PC. Tapi kalau misalnya masih kerasa gitu gimana, Pak? Masih kerasa, berarti ya groundnya harus. Jadi kan iya gimana? Ya apa? Colokannya nggak ada groundnya gitu. Kita pakai sepatu. Kan kitanya itu kan katanya nggak kerasa sama sekali. Tapi kok disentuh masih ada kerasa kayak banget gitu loh, Pak. Kerasa banget. Iya. Oh, berarti caranya gini. Kita kesetrum itu karena resistansi tubuh kita kan masih kecil ya. Oh, ternyata kalau menggunakan sepatu masih kecil, Pak. Kalian harus menggunakan sepatu yang lebih bagus, bahannya karet, ini jangan pakai sandal. Kalau sepatu kan karetnya lebih tebal, artinya resistansinya lebih tinggi. Ada cara lain yaitu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan kan untuk memperbesar resistansi sehingga arus yang mengalir di tubuh kita itu nggak besar-besar. Cara yang paling ampuh ya memang harus dipasang ground. Atau kalau itu terjadi di rumah kalian dan kalian tidak mungkin masang ground, tembok kalian itu kalian paku, dikasih kabel, hubungkan ke bodi. Nah, hubungkan ke bodi ini. Nah, itu biar kalian tidak kesetrum. Jadi ground itu sangat berguna sekali kalau contoh kasusnya bukan ini. Tapi ini kita ganti casing komputer. Karena apa? Kalau pasang ground, listrik nggak mau melewati tubuh kita, tapi langsung masuk ke kabel saluran ground, masuk ke tanah, sudah hilang, sudah netral. Sifat listrik kan berusaha mencari, listrik mengalir dari potensial ketinggi ke potensial rendah dengan mencari jalan yang paling enak, jalan yang paling mudah. Kalau melewati tubuh kalian, dia harus melewati resistansi sekian kilo, sekian mega. Nah, kalau masuk ke ground hanya sekian ohm. Nah, itu makanya listrik lebih suka lewat ground dan tubuh kalian tidak akan kesetrum. Intinya seperti itu. Kemudian contoh lain adalah VCD. Kalau VCD atau DVD yang modelnya logam begini ini juga rawan nyetrum.
Tapi sayangnya DVD ini stekernya itu gepeng, tidak seperti ini. Jadi jalan satu-satunya adalah bodinya ini kalian sambung ke tembok. Ini dikasih kabel, entah ditempel di mana, di bautnya, terus dihubungkan ke tembok yang dipaku atau bagaimana. Intinya harus dihubungkan ke tembok atau tanah, biar tidak kesetrum. Ini menjadi sangat penting kalau kalian punya adik kecil ya, ada anak di bawah 10 tahun yang sukanya nyetel VCD sendiri atau nyetel laptop sendiri atau komputer sendiri. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itu diskusi ringan, tapi diskusinya kok jadi agak berat ya. Kira-kira paham nggak maksud saya? Kalau belum paham bisa ditanyakan, atau kalau malu bertanya di grup, di Zoom bisa, di Japri, di WA. Sampai sini ada pertanyaan? Ampun, Pak. Ampun. Tapi paham kan maksud saya, Insya Allah ground itu sudah, Pak. fungsinya untuk apa? Kalian paham kan maksudnya? Iya. Ground itu fungsinya untuk apa? Iya, Pak. Buat pengaman. Buat pengaman, ya. Ya, Pak. Lalu kalau kalian megang listrik, ingat ya, selalu pakai sepatu, pakai sarung tangan. Jadi kalau kalian tidak Sandal sengaja, jepit, Pak. ya sandal jepit bisa, tapi kadang sandal jepit itu basah, kadang lembab, jadinya ya tetap aja ngalir, tetap saja kesetrum. Karena apa? Harus mengalir dari tubuh kalian melalui permukaan sandal permukaan sandal yang ini basah atau lembab. Itu juga bisa. Jadi pastikan sandal kalian kering, tidak Itu basah. karet kan, Pak, tapi. Iya, memang meskipun karet, kalau dia basah, dia melewati permukaan yang basah itu. Bisa dipahami maksud saya ya. Jadi Bisa, Pak. sandal kalau basah itu tidak akan ada artinya, karena listrik tidak akan lewati sandal, tidak akan melewati partikel tidak akan melewati bahan sandal itu, tetapi lewat permukaan sandal yang basah itu. Nah, di situ. Kalau sandalnya itu kering, nah listrik nggak ada jalan lain kecuali lewat bahan sandal, lewat karetnya. Nah, kalau lewat karet, artinya resistansinya akan sangat tinggi dan listrik yang melalui tubuh kalian itu kecil sekali sehingga tidak terasa dan kalian tidak merasakan kesetrum. Kalau bisa pakai sepatu ya. Ya, gimana? Ini ada beberapa anak yang chat di room Zoom itu loh, Pak. Oh, ada iya. yang bertanya. Oh iya, saya lihat. Ya, Afif sama Safril, Pak. Oh iya. Pak mau nanya, kan sekarang ada alat penghemat listrik. Apa benar alat itu menghemat listrik? Oke, satu. Pak mau nanya, biasanya di rumah-rumah itu ada yang namanya anti guntur, Pak. Katanya buat mencegah petir biar nggak kesambar. Apakah itu benar? Di rumah-rumah. Oke. Alhamdulillah, Pak. Oh ya. Oke, saya jawab yang Mas Hafif dulu ya. Yang Mas Hafif, Pak mau nanya, kan sekarang ada alat penghemat listrik. Apa benar alat itu menghemat listrik? Jawabannya tidak. Tidak. Itu hanya strategi marketing untuk menjual alat. Yang benar-benar bisa menghemat listrik adalah pemakaian. Hanya pemakaian. Alat penghemat listrik itu hanya untuk memaksimalkan cost fee. Hanya untuk, istilahnya ada rumus cost fee nanti kalau kalian pelajari di RL. Jadi cost fee itu memaksimalkan potensi listrik. Lebih ke optimalkan aja. Jadi tapi tidak akan berpengaruh pada tagihan kalian. Jadi penghemat listrik itu tidak ada sebenarnya. Yang bisa menghemat adalah pemakaian kalian. Biasanya alat penghemat listrik itu hanya sebuah kapasitor yang dihubung paralel terhadap beban.
Tapi itu benar-benar tidak ini apa? Fungsinya bukan untuk itu sebenarnya, hanya untuk memaksimalkan listrik aja biar optimal gitu. Tetapi tidak akan berpengaruh pada tagihan. Itu hanya mitos, Mas. Hanya strategi marketing. Ada lagi penghemat listrik, sebenarnya itu hanya sebuah resistor atau kapasitor yang terhubung seri dengan beban. Nah, itu berarti dia apa? Hanya menambah resistor saja, hanya mengurangi arus saja. Tapi itu bisa merusak rangkaian, bisa merusak alat-alat kalian. Betul, dia bisa mengurangi arus. Yang ujung-ujungnya bisa mengurangi tagihan, tapi tidak signifikan dibanding resikonya untuk merusakkan alat-alat yang terhubung dengan alat itu. Jadi saran saya yang bisa menghemat listrik adalah pemakaian. Ya, pemakaian. Misalkan kalian kalau nggak ngecas HP, ya chargernya nggak usah dicolokin. Nah itu kan sederhana. Kemudian TV kalau misalkan sudah nggak dipakai, ya udah dicabut aja, gitu. Nggak usah dicolokin karena listriknya akan jalan itu, meskipun tombol powernya belum di-on kan. AC kalau udah nggak dipakai, ya udah dicabut aja dari stekernya dicabut gitu. Kulkas juga begitu, dicabut aja. Ya hal yang seperti itu yang bisa menghemat listrik. Oke, sampai di sini ada tanggapan Mas Kafif? Atau ada pertanyaan lagi? Monitor Mas Kafif? Mas Kafif. Oh, enggak ada di room. Sudah out ya. Oke. Sudah pas, Pak. Ya, kenapa? Oke. Sekarang Mas Lasyafril bertanya, Pak mau nanya biasanya di rumah itu ada yang namanya anti guntur. Katanya buat mencegah petir biar gak kesambar. Apakah itu benar, Pak? Setahu saya yang ada itu penangkal petir. Penangkal petir itu biasanya di rumah-rumah yang bertingkat. Yang seperti apa itu tombak yang ada di genteng-genteng itu. Oh ya, oke Pak, terima kasih. Ya nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya Mas Kafif ya. Saya ulangi untuk Mas Lasyafril. Jadi anti guntur atau anti petir itu biasanya dipakai di rumah-rumah yang bertingkat. Biasanya di atas ketinggian berapa meter itu sudah harus ada anti petir. Anti petir sebetulnya yang paling sederhana adalah hanya logam yang dipasang lebih tinggi dari rumah. Logam itu dihubungkan melalui kawat menuju ke tanah. Jadi kalau ada listrik yang menyambar, listrik kan petir kan mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, listrik itu akan menyambar ke logam itu dan disalurkan ke tanah untuk dinetralkan. Dan pertanyaan Mas Safril, apakah itu benar? Ya benar, Mas. Jadi petir itu kan listrik ya. Listrik itu akan berusaha mencari titik netral menuju potensi yang lebih rendah. Petir titik netralnya adalah bumi atau tanah. Dia akan berusaha mencari tanah. Tetapi petir itu sifatnya dia itu juga punya energi yang sangat besar sehingga kadang penangkal petir pun tidak cukup mumpuni untuk menangkap semua energi itu, sehingga sebagian besar ada yang dibelokkan ke pohon, dibelokkan ke mana, dibelokkan. Kalau kena orang juga bisa fatal ya. Itu juta-juta volt itu tegangannya. Penangkal petir yang bagus itu punya bahan ada ada teknologi khususnya itu. Dan itu berbentuk bola dan itu ada penelitiannya penangkal petir itu. Biasanya
anak elektro jurusan sistem tenaga itu yang meneliti tentang petir. Itu juga jadi judul tugas akhir ya, judul tugas akhir anti petir itu, penangkal petir itu. Jadi apakah itu benar Pak? Benar Mas. Sampai ini ada penelitiannya bahkan jadi tugas akhir ini. Karena teknologinya masih terus dikembangkan bagaimana caranya agar petir itu kalau nyambar penangkal petir itu sudah langsung hilang, nggak nyambar kemana-mana, nggak merembet kemana-mana. Nggak harus mengenai pohon, nggak harus mengenai instalasi listrik, dan sebagainya. Dan kalau boleh cerita, anti petir yang sekarang pun, yang misalnya saya kerja di JTV itu sudah 11 tahun ya, punya sekian banyak pemancar, puluhan pemancar, itu nggak lepas dari sambaran petir. Jadi tiap bulan tuh ada saja yang kena sambar petir, entah antenanya, entah kabel listriknya. Padahal sudah ada penangkal petirnya, padahal sudah ada arresternya, yaitu alat yang bisa menetralisir petir yang mengalir melalui kabel. Jadi kalau pakai alat itu, kalau petir menyambar melalui kabel listrik, maka petirnya akan netral. Nah, itu sudah dipasang, tapi masih tetap aja petirnya masih lebih kuat. Jadi teknologinya masih terus dikembangkan. Kembali lagi, apa itu benar Pak? Benar. Karena itu sudah jadi tugas akhir untuk ratusan mahasiswa mungkin ya. Banyak mahasiswa yang menggunakan penangkal petir sebagai akhirnya. Dan sampai sekarang teknologinya masih dikembangkan. Dan itu sangat sulit untuk dihadapi petir itu. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan Mas Safir? Saya sambil minum ya. Ya, silakan. Jelas Pak. Tapi ini Pak, ada juga Pak yang biasanya yang saya lihat itu apa? Kabel apa anti petir itu ditanam ke tanah Pak. Itu gimana lagi Pak? Oh, memang kabel anti petir pasti ditanam ke tanah, Mas. Iya. Berarti yang tadi itu ya Pak, itu, paham Pak. Iya. Tujuannya petirnya nyamber ke logam yang di atas itu, lalu merembet melalui kawat, terus dibuang ke tanah. Pak, ya, itu. Dibuang ke tanah. Makasih Pak. Nah, itu kalau di Kayungan, saya dulu kan logistik ya, itu dirawat itu kabelnya, jangan sampai karatan. Kalau karatan kan juga bahaya. Sambungan antara tembaga dengan logamnya itu juga harus dijaga, disemprot WD, ya, dipastikan tidak berkarat. Biar kalau listrik menyambar, pembuangannya itu benar-benar bersih, nggak bersisa. Takutnya kan itu belok ke pohon mangga, kan kasihan pohon mangganya, kita nggak bisa makan mangga nanti, atau nggak bisa, atau kalau kena gedung kan jadi retak atau gimana. Itu kalau kalian masih menangi Kayungan ya, tahu gedung Kayungan ya, yang gedung bukan Lea loh ya, kayak yang kita bisa naik ke atap itu kan banyak kayak seperti pedang itu yang ditanam yang dipasang di setiap ujung itu kan penangkal petir itu. Atau kalian buka YouTube ya, YouTube yang Mars IT Telkom itu, nah itu kan masih view-nya gedung lama. Nah itu ada kayak pedang di setiap atap itu penangkal petir. Oke, jelas Mas Safril? Jelas Belum Pak. saya Jelas. akhiri. Ada pertanyaan lain? Jelas Pak. Sudah Pak, nggak ada Pak. Jelas. Jelas ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Saya stop.